Berapa banyak orang yang, mohon maaf, berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Jangan sampai puasa hanya karena mempuasakan, kata Imam Ghazali, jangan hanya tidak makan, tidak minum, dan syahwat, tapi kita puasakan keseluruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa semata-mata karena Allah untuk imanan wahtisaban. Satu, atas dasar keimanan. Kedua, wahtisaban dengan keikhlasan. Karena puasa wajib tidak bisa bercampur niat dengan yang lain. Semua amalan wajib di dalam Islam tidak boleh tercampur karena Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu rongga. Artinya apa? Jangan sampai kita puasa sekaligus diet, puasa sekaligus penghematan belanja, puasa sekaligus pelangsingan. Tidak boleh. Kenapa? Karena harus imanan wahtisaban. Maka diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Artinya apa? Betapa nilai puasa. Puasa intinya adalah al-imsak, asyamu al-imsak. Yaitu puasa itu menahan diri. Artinya apa? Bagaimana orang sisi berpuasa kalau bisa menahan diri? Karena ibadah di dalam Islam ada 4. Satu, ibadah maliyah yang berkaitan dengan harta, yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf. Ada ibadah yang kaitannya dengan jasadiyah, yaitu kaitannya dengan puasa, sholat. Ada ibadah yang berkaitan dengan keduanya, ya jasadiyah, ya maliyah. Tapi puasa adalah ibadah tarkiyah, ibadah untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang, yaitu kaitannya sesuatu yang halal dilarang dari mulai subuh sampai maghrib, yaitu memakan, minum, atau berhubungan syahwat. Meskipun itu halal, tapi dihilangkan sementara. Kenapa? Karena saum itu tidak membunuh nafsu, tapi mengendalikan. Ibadat halte itu bukan terminal. Halte itu untuk berhenti sesaat. As-saum, siyamun, itu artinya berhenti sesaat. Untuk itu, maka keberhasilan puasa kita kalau bisa menahan diri. Dari puasa sebetulnya ada golden rule of ethics, yaitu mengajarkan satu, empati. Karena kalau kita punya anak, kemudian nangis karena dipukul temannya, jangan suruh bales. Karena apa? Tanya supaya ada, kamu tidak bisa iman yang sempurna sampai kamu bisa mencintai saudaramu sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Nak, kenapa nangis? Dipukul teman. Dipukul teman kok nangis? Ya sakit terus nangis. Kalau kamu nggak mau dipukul, jangan mukul orang lain. Demikian juga puasa. Intinya adalah kalau kamu nggak mau kecurian, jangan mencuri. Kalau kamu nggak mau didolimi, jangan mendolimi. Kalau kamu nggak mau kelaparan, jangan biarkan orang lain kelaparan. Maka iman diukur bukan hanya karena sholat. Orang yang sholat sampai jidatnya hitam, bacaannya bagus, bismillah, dia lulusan Al-Islam terbaik. Di SMA Al-Islam terbaik, SMP Kepulauan Al-Islam juga terbaik. Tetapi ternyata dia tidak peduli pada saudaranya, iman hilang. Hilang imannya bukan karena tidak sholat, tetapi tidak peduli kepada orang lain. Kamu bisa tidur kenyang, sementara tetanggamu nggak bisa tidur karena lapar. Puasa juga mengajarkan bagaimana orang harisun alal waktu, kedisiplinan waktu. Karena paling lemah di dalam umat Islam di Indonesia sekarang adalah tidak disiplin. Walaupun kurang 5 menit, kalau ini belum adzan, tetap dia tidak boleh makan. Dan ketika kita batal, kita mengulangnya dari awal. Tidak bisa itu nyaut puasa tapi cuma 5 menit, karena kemarin sebelum ada 5 menit saya batal. Nggak bisa. Artinya apa? Supaya orang itu munadzamun fi su'unihi. Orang Islam itu harus mengerjakan dengan tuntas, ya betul-betul dari subuh sampai maghrib. Jadi maghrib kurang 5 menit, kurang 10 detik saja tidak boleh sampai Anda yakin bahwa dia sudah masuk maghrib. Ini artinya apa? Di dalam Islam diperlukan bagaimana dia munadzamun fi sunnihi harisun ala waqti, yaitu tuntas dalam satu amalan. Yang kedua juga dia disiplin waktu. Puasa juga mengajarkan bagaimana hablum minallah dan hablum minannas. Ternyata orang puasa
jangan sampai kami shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang mohon maaf berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Artinya apa? Jangan sampai puasa hanya karena mempuasakan, kata Imam Ghazali, jangan hanya tidak makan, tidak minum dan syahwat, tapi kita puasakan keseluruhannya. Puasa tangan kita, kaki kita, indera kita, bahkan mata kita, bahkan telinga kita, kita puasakan. Artinya apa? Kendalikan semuanya untuk sesuatu yang mardotillah supaya Allah ridho kepada kita. Karena betul-betul apalagi puasa yang paling tinggi adalah hati. Bagaimana hati kita ini senantiasa orientasinya tidak hanya duniawi, tetapi kita hijrahkan ke akhirat, tidak hanya kepada mal tapi juga kepada amal. Tidak hanya bicara tentang zakat mal tapi ke zakat mal. Karena ada persiapan puasa yang penting, tidak orang berpuasa selain puasa itu sendiri adalah bagaimana sedekah di bulan Ramadan. Itulah maka puasa diawali tidak makan tidak minum karena Allah, diakhiri zakat fitrah. Sampai-sampai orang yang nggak peduli, orang yang sudah puasa sebulan suntuk tapi nggak mengeluarkan zakat fitrah padahal dia mampu, jangan mendekati musuh-laku, jangan mendekati musuh. Artinya dia bukan golongan Rasulullah, bukan golongan Nabi Muhammad, dia bukan golonganku, dia golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu jelek satu. Artinya pentingnya orang punya kepedulian. Itulah sebabnya maka puasa adalah tarbiyah ruhani. Puasa adalah mendidik kita supaya nanti keluar dari puasa menjadi syawal. Syawal artinya meningkat. Meningkat, peningkatan, maka syawal itu artinya latar kabuna atau bahkan. Sungguh kamu harus meningkat setingkat demi setingkat, kata Nyukit on the block, step by step. Orang harus jadi baik, lebih baik. Maka teman-teman Al-Islam, saudaraku, pemirsa Al-Islam TV semuanya, pastikan puasa kita menjadi puasa yang berhasil. Jangan sampai puasa kita jangan hanya dapat haus dan lapar saja. Mudah-mudahan puasa kita betul-betul puasa yang berhasil, puasa yang merubah diri kita, yang transformasional. Karena setiap waktu harus ada amal, setiap amal harus tepat waktu. Maka mulai hari ini puasa mengajarkan tulis apa saja yang akan dikerjakan dan kerjakan apa saja yang ditulis. Mulai hari ini kita disiplin waktu, bikin time schedule, bukan bikin apa saja yang ingin kerjakan, harian kita tulis. Minggu depan mau ngapa, tulis apa saja yang menjadikan kebaikan kita kepada Allah dan kepada manusia. Tulis apa saja. Kalau sudah kita tulis apa yang akan kita kerjakan, tinggal bagaimana kita kerjakan apa saja yang sudah ditulis. Itulah nanti puasa yang betul-betul akan diterima oleh Allah, puasa yang sebagaimana metamorfose. Artinya kalau dulu masih jadi ulat menjijikkan, rakus makani daun-daun muda, maka menjadi kepompong dalam puasa, nanti keluar jadi kupu-kupu yang indah di taman-taman yang memberi manfaat bagi orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Ustaz Wijayanto untuk Al-Islam TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.